Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 466. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Kamu? Siapa kamu? Kauri menatap Elias dengan bingung. Bos, orang ini membobol perusahaan tanpa pandang bulu dan memukuli kami. Hati-hati, kata seorang penjaga keamanan kepada Kauri. Meskipun Elias membobol perusahaan, dia tidak berurusan dengan penjaga keamanan dengan kejam. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan dapat berdiri tanpa cedera. Aku di sini untuk melindungimu, kata Elias kepada Kauri. Kauri sedikit mengernyit, dan seseorang muncul entah dari mana. Bagaimana Kauri bisa percaya bahwa dia memukuli karyawan perusahaan dan mengatakan dia melindunginya? Siapa kamu? Kauri bertanya. Kakak Ariel mengutusku untuk melindungimu, kata Elias. Ariel, jantung Kauri berdetak kencang. Apakah Ariel memintanya untuk melindunginya? Apa yang terjadi? Mengapa dia memintamu untuk melindungiku? Kauri bertanya. Elias menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Misinya adalah untuk melindungi Kauri dari bahaya, seperti pada Ariel. Dia tidak berani menyebutkannya pada Kauri dengan santai. Tidak ada yang lain. Kamu keluar dulu, Kauri berkata kepada beberapa penjaga keamanan. Petugas keamanan memandang Elias, merasa tidak nyaman dengan Kauri. Siapa yang tahu apa tujuan sebenarnya dari pria besar ini? Bos, saya pikir orang ini gelisah dan tidak baik. Anda tidak bisa begitu saja mempercayainya, kata penjaga keamanan kepada Kauri. Elias tersenyum tipis, dan berkata, jika aku gelisah dan tidak baik, kamu pasti sudah lama mati. Jadi tidak ada kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara. Jangan remehkan kami. Berani melawan kami lagi. Saat Elias menghentakkan kakinya, seluruh lantai kantor terasa bergetar. Kekuatan yang luar biasa ini membuat beberapa satpam menjadi pucat pasi. Cepat dan keluar. Aku tidak akan menyakiti kalian. Dan kamu bukan lawanku, kata Elias ringan. Para penjaga keamanan saling memandang. Meskipun mereka tidak mau mengaku kalah, tetapi kemampuan yang ditunjukkan Elias terlalu menakutkan. Jika dia melawannya dengan ceroboh, dia bahkan mungkin tidak perlu pergi ke rumah sakit, tetapi hanya pergi ke rumah duka. Beberapa satpam melihat ke arah Kauri. Bagaimanapun, Kauri adalah bosnya. Jika dia tidak berbicara, dia tidak akan berani pergi begitu saja. Kalian pergilah, Kauri mengangguk dan berkata. Beberapa orang berpencar dengan tergesa-gesa, tidak berani tinggal. Masalah apa yang dia temui? Apakah dia dalam bahaya? Apakah ada orang yang akan berurusan dengannya? Kauri mengajukan banyak pertanyaan kepada Elias. Tetapi Elias bahkan tidak membuka mulutnya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak berada dalam lingkup kualifikasi Elias untuk dijawab. Saat ini, Lucy bergegas ke kantor. Kalimat pertama adalah, Kauri, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Lucy selesai bertanya, dia mengalihkan pandangannya ke Elias. Dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Orang ini besar, terlalu besar. Ototnya besar dan lebih kuat daripada pelatih di gym. Dan jelas lebih padat. Tidak apa-apa. Dia diutus oleh Ariel untuk melindungiku, Kauri berkata tanpa daya. Perkataan Elias membuatnya sedikit terdiam. Lucy berjalan ke Elias, menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya, kamu diutus oleh Ariel? Elias mengangguk. Lucy mengangkat tangannya, mengulurkan jari telunjuknya dan bertanya, bolehkah aku menyentuhmu? Ekspresi bingung Elias menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lucy, tetapi dia masih mengangguk. Ketika jari telunjuk Lucy menyentuh otot lengan Elias, dia terkejut, luar biasa, otot yang sangat kuat. Bagaimana kamu melatihnya? Lucy mengedipkan matanya, dan berkata, saya tidak ingin mengatakannya. Jangan memaksanya. Mengapa berbohong kepada saya? Elias tidak menjelaskan.
Itu normal bahwa orang biasa tidak dapat memahami cara bicaranya. Menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, hanya ada beberapa orang yang mengambil jalan ekstrim ini. Lucy berjalan ke arah Kaori dan berkata dengan suara rendah, "Kaori, pria ini terlihat sangat kuat. Aku tidak menyangka Ariel memiliki bawahan yang begitu galak. Bukankah itu sangat cocok untukmu?" kata Kaori sambil tersenyum. Lucy menggelengkan kepalanya berulang kali. Pria berotot yang disebutnya tidak dibesar-besarkan sedemikian rupa. Jika dia bergaul dengan seseorang seperti Elias, jika ada pertengkaran di masa depan, dia akan ditampar sampai mati. Dia bukan pria berotot, dia kurang lebih seperti pria berotot, kata Lucy dengan lemah. Kaori tersenyum tak berdaya, menghadapi Elias yang akan menarik ide kemanapun dia pergi. Dia masih sakit kepala, tapi karena Ariel yang mengatur untuk melindunginya, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Sekarang Ariel menghadapi banyak masalah, dan dia tidak ingin menambah masalah pada Ariel karena dirinya sendiri. Peninsula Hotel. Keadaan Helen saat ini seperti semut di panci panas. Sangat cemas. Kematian Aldi telah menjadi fakta. Selama dia dapat mengalihkan tanggung jawab kepada Ariel, maka patriark keluarga Wibowo di masa depan akan menjadi miliknya. Pasti akan jatuh di tangannya. Selain itu, dia mampu membunuh Ariel karena alasan yang sah. Tapi sekarang dia tidak memiliki rencana yang sempurna untuk membiarkan Ariel disalahkan. Samsir, kamu telah membunuh banyak orang. Tidak bisakah kamu membantuku memikirkan solusi yang sangat mudah? Helen bertanya pada Samsir. Samsir memiliki ratusan metode pembunuhan dan telah membunuh banyak orang. Dia juga sangat mahir dalam metode membuang mayat. Tetapi kejadian ini tidak biasa baginya. Orang yang meninggal adalah Aldi. Sedikit kecerobohan akan mengarah pada penyelidikan keluarga Wibowo. Patriark keluarga Wibowo. Begitu kekurangan sekecil apapun terungkap, kecilnya kehidupan halaman benar-benar hilang. Pada saat ini, Samsir sangat menyesal bekerja sama dengan Helen. Jika Aldi tidak mati, dia tidak perlu setakut sekarang. Nona, kepekaan patriark sangat kuat. Jika ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, pasti akan menimbulkan kecurigaannya. Jadi aku benar-benar tidak punya cara jitu, kata Samsir. Helen sendiri sangat menyadari kemampuan Baktiar. Matanya seperti mata elang, dan dia tidak akan melewatkan detail apapun. Inilah mengapa dia tidak berani mencari alasan untuk memfitnah Ariel. Bagaimana jika kita membiarkan Ariel mati secara langsung? Helen menggertakkan giginya dan berkata, "Nona, maksudmu memotong masalah dulu lalu bermain?" Samsir bertanya. Helen mengangguk dan berkata, "Itu benar. Selama dia mati, kematian Aldi tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Aku bisa mengarang cerita apapun yang aku inginkan. Bahkan ayah tidak punya alasan untuk mencurigaiku." Samsir menarik napas dalam-dalam. Cara ini memang bisa dilakukan. Tapi membunuh Ariel bukanlah hal yang mudah. Dia dikelilingi oleh Tuan Victor yang diam-diam melindunginya. Begitu nyawanya terancam, Tuan Victor tidak akan pernah berdiam diri. "Nona, jangan lupa ada master di samping Ariel," kata Samsir. Helen tahu persis ini. Itu sebabnya dia tidak membiarkan Samsir mengambil tindakan secara langsung. Takut dia tidak akan bisa membunuh Ariel. Dan dia harus benar-benar memisahkan diri darinya. "Kamu bajingan tua yang tidak berguna. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak terkalahkan sebelumnya? Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengalahkan tuan yang tidak berguna," kata Helen dengan gigi terkatup. Samsir menundukkan kepalanya, dan tidak mengeluh tentang perkataan Helen. Dia memang membual tentang hal seperti itu. Dan dengan kekuatannya, memang ada beberapa lawan. Dia tidak menyangka bahwa Indonesia akan memiliki orang yang begitu kuat. "Nona, ada gunung di luar gunung. Dulu saya rabun," kata Samsir. Helen mencibir. Apakah dia ingin menghindari dirinya sendiri dengan kalimat picik yang sederhana? "Kamu." Tepat saat Helen hendak melanjutkan memarahi Samsir, telepon tiba-tiba berdering. Helen secara tidak sadar berpikir bahwa Ariel menelponnya. Tetapi ketika dia mengeluarkan teleponnya, dia bergidik ketika melihat ide penelepon. "Ayah, kenapa dia menelepon tiba-tiba? Ini ayah yang menelepon. Jangan bicara," Helen mengingatkan Samsir. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Samsir jelas menjadi lebih pucat lagi, dan hatinya bergetar tanpa henti.
Helen menarik napas dalam-dalam, mengangkat telepon, dan berkata dengan suara bernada tinggi, "Ayah, mengapa kamu meneleponku begitu larut dan belum istirahat?" Mengingat perbedaan waktu antara Amerika dan Indonesia, seharusnya tengah malam di Amerika saat ini benar-benar larut. Jadi Helen dengan sengaja menunjukkan kebingungan tentang panggilan telepon ini. "Aku sudah sampai di Jakarta," kata Bakhtiar sambil tersenyum. Bersambung.